belakang masyarakat Madani. Latar belakang masyarakat Madani dalam Islam berasal dari periode awal pembentukan komunitas Muslim di Madinah pada masa Nabi Muhammad SAW. Istilah masyarakat Madani merujuk pada masyarakat yang memiliki ciri-ciri keadilan, kedamaian, toleransi, serta penghormatan terhadap hak dan kewajiban sesama individu dalam kerangka yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Ketika Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau mendirikan komunitas yang harmonis di tengah masyarakat yang beragam suku, budaya, dan agama. Hal ini diwujudkan dalam Piagam Madinah yang merupakan perjanjian untuk menciptakan tatanan masyarakat yang adil dan damai, di mana setiap anggota masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang sama. Hak dan kewajiban dihormati dan dilindungi. Piagam juga menjamin kebebasan beragama dan kerjasama antar masyarakat, termasuk antara kaum muslim dan non-muslim. Pengertian masyarakat madani atau civil society merupakan bagian masyarakat yang memiliki adab dalam membangun, memaknai, dan menjalani kehidupannya. Masyarakat madani seringkali diartikan dengan makna yang berbeda-beda. Hal ini merupakan salah satu konsep berwahyu wajah. Ahli filsafat Petrus mengungkapkan bahwa masyarakat madani bisa diartikan sebagai masyarakat yang beradab dalam memaknai kehidupan. Pengertian masyarakat madani menurut para ahli. Yang pertama, Mun'im 1994 mengungkapkan bahwa istilah civil society atau masyarakat madani adalah sebuah gagasan eris yang mengejawantahkan di berbagai tatanan sosial. Yang kedua, Hafner mengungkapkan bahwa masyarakat madani merupakan sebuah masyarakat yang memiliki ciri khas demokratis dalam berinteraksi dengan masyarakat lain. Selain itu, masyarakat madani biasanya lebih heterogen. Yang ketiga, menurut Mahasin 1995, yang artinya beradaban. Oleh karena itu, civil society memiliki arti sebagai komunitas atau kelompok masyarakat kota yang telah memiliki peradaban yang maju. Yang keempat, Munawir 1997. Menurutnya, masyarakat madani itu berasal dari bahasa Arab. Kata madani berasal dari kata madana yang artinya mendiami, membangun atau tinggal, namun berubah lagi menjadi madani yang berarti orang kota, beradab, dan orang sipil. Yang kelima, menurut Hall 1998, Hall mengatakan bahwa masyarakat madani biasanya identik dengan istilah civil society, di mana hal tersebut berarti sebuah ide, bayangan, angan-angan, serta cita-cita suatu komunitas yang bisa mengejawantahkan kehidupan sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ribi Ananda Pungki, NPM saya 2414060308. Di sini saya akan menjelaskan kelanjutan dari materi yang telah dijelaskan oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan ciri-ciri masyarakat madani. Yang pertama, menjunjung tinggi nilai. Masyarakat madani identik dengan sifatnya yang beradab. Yang kedua, mempunyai peradaban yang tinggi. Sebagai manusia yang mempunyai keyakinan serta keimanan yang kuat kepada Tuhan Sang Pencipta. Yang ketiga, memprioritaskan kesederajatan serta transparansi, menilai bahwa status mereka itu semua sama, entah laki-laki maupun perempuan. Keterbukaan atau transparansi ini artinya mereka akan menjalani kehidupan dengan sikap jujur dan tidak memerlukan adanya hal-hal yang harus ditutupi. Yang keempat, ruang publik yang bebas, yaitu
merupakan wilayah yang memungkinkan masyarakat untuk mempunyai hak serta kewajiban warga negara, di mana mereka memiliki akses penuh dalam berbagai kegiatan politik. Yang kelima, supremasi hukum. Dalam KBBI, supremasi hukum artinya kekuasaan tertinggi di dalam hukum, yang berarti bahwa adanya jaminan terciptanya keadilan yang bisa diwujudkan. Hal ini bisa terjadi apabila sebuah negara menempatkan hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Yang keenam, keadilan sosial adalah sebuah keseimbangan dan juga pembagian yang proporsional antara hak serta kewajiban suatu warga negara dan negara itu sendiri, di mana hal itu meliputi aspek kehidupan. Yang ketujuh, partisipasi sosial. Untuk menjalin hubungan kerjasama antara kelompok maupun individu, kita perlu berpartisipasi dalam lingkungan sosial. Hal ini bertujuan untuk mencapai dan mewujudkan tujuan bersama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan karakteristik masyarakat madani. Yang pertama, integrasi antar individu dan kelompok terjalin secara eksklusif ke dalam masyarakat dengan melalui aliansi sosial dan juga kontrak sosial. Yang kedua, kekuasaan yang ada di dalam masyarakat madani bersifat menyebar. Yang ketiga, adanya program pembangunan yang didominasi oleh negara atau pihak pemerintah dan juga program pembangunan lainnya yang didominasi oleh masyarakat itu sendiri. Yang keempat, dilengkapi dengan akses hubungan antara kepentingan individu dan juga negara. Yang kelima, maju dan berkembangnya kreativitas yang awalnya terhambat oleh rezim totaliter. Yang keenam, terciptanya loyalitas atau kesetiaan serta kepercayaan. Yang ketujuh, terdapat pembebasan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan dari lembaga sosial dengan berbagai macam perspektif. Yang kedelapan, memiliki kepercayaan dan keimanan kepada Tuhan. Yang kesembilan, hidup damai dan tentram. Yang kesepuluh, saling tolong-menolong. Perkenalkan, nama saya Cynthia Devi Ayulandari. Untuk materi yang selanjutnya adalah prinsip-prinsip masyarakat madani. Prinsip-prinsip masyarakat madani ini tergolong ada 5. Yang pertama ada keadilan sosial, yang kedua tentang musyawarah atau yang biasa disebut dengan syuro, yang ketiga ada toleransi antar agama, lalu yang keempat ada kebebasan dan hak asasi manusia, lalu yang kelima ada keseimbangan antara hak dengan kewajiban. Lalu yang terakhir ada kesimpulan. Masyarakat madani di dalam Islam adalah model masyarakat yang menekankan kepada keadilan. Masyarakat madani merupakan landasan penting di dalam pembangunan demokrasi yang sehat, karena di mana hak-hak individu dihormati, partisipasi sosial berjalan dengan lancar, dan keadilan sosial dapat ditegakkan secara adil. Masyarakat madani juga berfungsi sebagai jembatan antar negara dan juga rakyat. Lalu yang selanjutnya, memastikan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dapat terlaksana dengan baik. Dan musyawarah serta toleransi merupakan konsep yang relevan dengan kehidupan sosial politik modern dan dapat menjadi solusi bagi tatanan-tatanan sosial di era globalisasi, asalkan dilaksanakan dan diimplementasikan dengan baik dan sesuai dengan ajaran Islam yang holistik dan inklusif.